Hey. Hey, mother. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria si pecandu narkoboy yang bernama Hook, yang dirinya saat ini sedang depresi, akibat pacarnya yang bernama Wendy, memutuskan dirinya demi pria pilihannya yang bernama John. Kali ini Hook akan menyemil narkoboynya itu yang berjenis pixie dust, yang nanti efeknya akan membuat dirinya menjadi kehilangan kendali, dan membuat dirinya akan menjadi berbuat brutal pada seseorang. I can't be with her. Benar saja, karena efek narkoboynya itu, Hook pun berhasil melukai John, yang kini dirinya sedang dalam kondisi sekarat, dan Wendy pun dengan panik membawa John ke tempat yang aman. Karena dirasa hidupnya tak lama lagi, John menyuruh Wendy untuk segera pergi menyelamatkan dirinya saja. Namun Wendy menolak, karena ia akan terus bersama dirinya apapun yang terjadi. Stop it! This needs stitches, Karena memang lukanya makin parah, Wendy pun segera pergi mencari bantuan, meninggalkan John sendirian. Sayangnya, Hook berhasil menemukan keberadaan dirinya. John yang tak bisa berbuat apapun hanya bisa pasrah, dan Hook pun langsung mengeksekusinya. Wendy pun kembali, dan ia pun sangat histeris melihat John yang telah tak bernyawa. Wendy pun mengutuk perbuatannya itu, yang benar-benar sangat psikopat. Hook pun tak peduli, karena berkat narkoba yang ia minum tadi, membuat dirinya berhalusinasi untuk menghabisi siapapun yang berani merebut seseorang yang ia cintai. Apalagi saat ini Wendy diketahui sedang hamil bayi dari Hook. Wendy justru tak peduli, karena ia tak ingin anaknya memiliki ayah yang pecandu narkoboy. Wendy pun berlari ke tempat yang aman, namun Hook masih saja bisa menemukannya. Wendy pun memohon pada Hook untuk pergi dari hidupnya, namun Hook menolaknya, karena kemanapun Wendy pergi, ia akan terus ada bersamanya, demi kelahiran bayinya itu. Di saat itu, kawannya yang bernama Peter langsung menyerangnya, yang membuat Hook pun kehilangan tangannya. Namun Hook juga berhasil melukai dirinya. Wendy pun tak tinggal diam, dan ia pun langsung menyerang Hook. Hingga dia akhirnya pun tumbang. Lalu scene pun berpindah di masa 18 tahun kemudian, yang dimana anak dari Wendy dan Hook telah tumbuh besar menjadi gadis cantik yang bernama Lily. Kebetulan esok hari ia akan mengadakan pesta ultah dirinya bersama kawan-kawannya selama beberapa hari, namun ia tak memberitahu tempatnya itu. Wendy yang benar-benar sayang dengan Lily, sebenarnya tak ingin dirinya pergi jauh-jauh, takutnya akan menimpa hal yang buruk padanya. Namun Lily meminta ibunya untuk tak mengkhawatirkannya, karena dirinya akan baik-baik saja, apalagi tahun ini dirinya juga akan berumur 18 tahun, dan pastinya sudah waktunya dirinya bisa mandiri menghadapi masalah apapun. Tak lama, Carly pun datang ke rumahnya, dan pria yang tak lain adalah Peter, langsung menyambut kedatangannya. Diketahui, Wendy kini telah menikah dengan Peter, yang dari awal sebenarnya Lily tak mengetahui hal tersebut, jika Peter bukan ayah kandungnya. Karena luka di kakinya yang disebabkan oleh Hook 18 tahun lalu, membuat dirinya sepanjang hidupnya harus berjalan dengan tongkat. Lalu Lily pun datang menyapanya dengan gembira. Thought you weren't coming till later. I was a catch for Venus Perkins. True. Back down in a minute, Dad. Bye, Peter. Di dalam kamarnya, Carly pun memberikan sebuah kejutan padanya, yang saat dibuka, itu adalah kertas silsilah keturunan dari keluarga Lily, yang sangat Lily inginkan. Lily yang melihatnya pun sangat senang, karena selama ini dirinya sering menanyakan tentang silsilah keluarganya pada ibunya, namun ibunya tak pernah mengaku, seolah-olah ada yang ia sembunyikan. Carly sendiri mendapatkan informasi ini dari situs web yang sangat akurat. Namun setelah diteliti lebih lanjut, ia melihat nama ayahnya adalah James, yang hal itu membuatnya bertanya-tanya, apakah benar jika Peter itu ayahnya? Scene pun beralih pada dua petugas sipir penjara, yang diketahui, ternyata Hook masih hidup, yang telah dipenjara selama 18 tahun atas tindakan kriminalnya itu, dan kini petugas tersebut akan membawa Hook ke pengadilan, untuk menjalani proses hukumnya lebih lanjut.
Sebelum berangkat, mereka berdua sempat berbincang-bincang tentang masa lalu dari Hook, sekaligus menceritakan pada Hook tentang nasib Wendy dan anaknya saat ini bagaimana. Hook pun hanya terdiam dengan informasi tersebut, namun petugas itu justru mengejeknya, bahwa Hook tak akan pernah bisa mengganggu anak istrinya kembali, yang seketika itu, Hey. Mother. kembali pada Lily, yang meminta penjelasan lebih pada kedua orang tuanya, siapa James itu. Peter pun menjelaskan, jika James itu nama lengkapnya. Namun Lily tak mempercayainya, dan Peter meyakinkannya, jika dirinya adalah ayah kandungnya, yang mungkin terdapat kesalahan penulisan dari situs web tersebut. Carly pun menjelaskan, jika situs web yang ia pakai selalu menuliskan semua silsilah keluarganya dengan lengkap, karena situs ini menggunakan data Dukcapil. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Wendy pun terus terang, jika Peter sebenarnya bukan ayah kandungnya. Mendengar kenyataan tersebut, membuat Lily pun mulai menangis, dan ternyata kedua orang tuanya selama ini telah menyembunyikan kebenaran darinya. Mereka berdua pun menjelaskan, jika ayah kandungnya bukanlah pria yang baik, yang sepanjang hidupnya hanya dihabiskan untuk mengonsumsi narkoboy, dan membunuh seseorang. Tetapi apapun kejahatannya tersebut, pria itu baginya tetap ayah kandungnya, dan Lily benar-benar menyalahkan kedua orang tuanya saat ini, yang benar-benar tega memisahkan dirinya dengan ayah kandungnya. Di sisi lain, Hook pun diam-diam memasuki trailer milik seorang nelayan itu yang sedang ketiduran, yang di sana ia menemukan kail bajak laut, dan ia pun langsung mengambilnya, untuk dipasangkan di tangan kanannya yang terputus. Di tempat lain, kawan-kawan Lily yang terdiri dari Noah, Jamie, dan Sid, sedang sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun Lily di halaman rumah Noah. Noah sendiri yang terus-menerus memberi perintah pada Jamie, untuk memasang bendera itu dengan benar, yang hal itu membuat Jamie pun kesal padanya, sehingga mereka berdua pun sedikit berselisih. Can't keep her eyelids. Got spare pair of flip-flops? And please, above your head. Sid sendiri yang kesal melihat kedua temannya ribut, ia pun memilih meninggalkan mereka untuk tidur, yang kebetulan dirinya sedang sakit demam. Sementara dua kawannya lagi yang bernama Pepper dan Salt, malah sibuk menikmati hubungan lesbongnya di sebuah kolam. Lalu Jamie menghampiri mereka berdua, memintanya untuk segera membantu dirinya. Beberapa saat kemudian, Lily dan Carly pun tiba di rumah Noah, lalu kawan-kawannya itu pun langsung menyambut kedatangannya. Mereka semua pun memberikan selamat atas ulang tahun Lily yang ke-18, dan kemudian Noah mengajak mereka semua untuk mempersiapkan rangkaian acara pestanya tersebut. Di sepanjang pestanya itu, kawan-kawannya melihat Lily yang tampak murung, sama sekali tak menunjukkan keceriaannya ini. Carly yang merasa bersalah, dia pun meminta maaf kepada Lily, yang tak seharusnya tak ikut campur dengan privasi dari keluarganya tersebut. Lily tak mempermasalahkannya, justru dirinya berterima kasih pada Carly, karena telah mengungkapkan tentang kebenaran dari keluarganya ini. Lalu ia mendapatkan telepon dari rumahnya, dan Lily mengira, jika itu adalah Peter. Ia pun langsung meminta maaf, atas perlakuan keras pada mereka berdua, dan saat ini dirinya bersama kawan-kawannya di rumahnya Noah. Ayahnya itu pun menanyakan alamat rumahnya, dan dengan polosnya, Lily pun memberitahukannya. Ia justru tak menyadari, jika yang menelponnya itu adalah Hook, yang kini telah menyelinap masuk ke rumahnya. Lily pun kembali berkumpul bersama kawan-kawannya, dan mereka pun bertanya, apa yang membuat Lily murung dari tadi. Lily pun terus terang, jika ayah kandung dirinya sebenarnya adalah bernama James, yang menurut orang tuanya, dia seorang pecandu narkoboy dan psikopat. Mereka yang mendengarnya pun terkejut, apalagi Noah sendiri tadi juga sempat mendengarkan radio, jika terdapat berita dari seorang narapidana yang bernama James Hook, yang berhasil kabur, dan menghabisi 2 sipir penjara. Tetapi bagaimanapun juga, Lily tetap harus mencari tahu tentang kebenaran ayah kandungnya tersebut. Di rumahnya, Wendy dan Peter masih berdiskusi tentang Lily yang telah mengetahui dari kebenarannya itu. Wendy sendiri khawatir, jika Lily benar-benar mencari keberadaan Hook, dia mungkin akan dalam bahaya, namun Peter meyakinkannya, jika Hook masih di dalam penjara, dan tak akan menyakitinya. Dari lantai atas, tiba-tiba terdengar suara gaduh, dan Peter mencoba untuk memeriksanya. Ia pun masuk ke kamar Lily, dan ia melihat jendela kamarnya yang telah terbuka. Lalu dari balik cerminnya,
ia melihat sebuah tulisan dari Hook, jika dirinya telah kembali. Lalu Wendy mendapatkan telepon dari petugas tahanan yang menyuruhnya untuk bersembunyi, karena James Hook berhasil kabur, dan mungkin akan segera memburu keluarganya. Hook sendiri kini telah berada di rumah Noah, yang tentunya dirinya akan mencari keberadaan Lily di sana. Pepper dan Salt pun masuk ke dalam rumah sauna milik Noah, yang mereka berdua berencana akan bercocok tanam ala lesbong, sambil merekam aksinya. Tepat dengan itu, Hook yang melewatinya pun mendengar kemesraan mereka, dan mulailah ia akan menjalankan aksinya. Mereka berdua pun mendengar suara dari luar, dan mengira itu adalah Jamie yang sedang bercanda padanya. Hey Jamie, why'd you run back to the bitch? Salt sendiri menunggunya di dalam, sembari menghangatkan badannya di sana. Tanpa ia sadari, Hook langsung meninggikan mesin suhu pemanas saunanya, yang membuat Salt pun makin lama merasa kepanasan di dalam. Ia mencoba memanggil Pepper dan berusaha membuka pintunya, namun ia tak bisa membukanya, karena Hook juga telah mengunci pintunya. Pepper sendiri menghampiri Jamie, menuduhnya yang jahil padanya, dan memintanya untuk tak mengganggu urusannya. Jamie yang tak tahu apa-apa hanya bisa tercengang dengan tuduhannya itu. Ruangan sauna tersebut mulai mengeluarkan asap, yang akhirnya membuat tubuh Salt mulai melepuk kepanasan. Pepper yang mengetahuinya pun langsung berusaha membukanya, namun Hook dari belakang langsung mencucul lehernya. Pepper berusaha terus berlari dengan leher yang terluka, namun Hook tak membiarkan dia lari begitu saja. Di dalam kamar, Lily dan Carly mencari informasi masa lalu dari James Hook di internet, yang Lily sungguh tak percaya, bahwa ayah kandungnya ternyata seorang pecandu dan psikopat, yang dikabarkan telah menghabisi banyak korban 18 tahun yang lalu, akibat efek dari narkoboinya tersebut. Apalagi dikabarkan, jika Hook telah berhasil kabur dari penjara, sehingga membuat Carly pun menduga, jika mungkin saat ini Hook sedang memburu keluarga Lily, untuk membalas dendamnya. Hal itu pun membuat Lily pun semakin frustasi, dan mulai memikirkan nasib kedua orang tuanya tersebut. Di sisi lain, Jamie masih menikmati berendam air hangat di kolamnya, lalu dari belakang, Hook pun muncul untuk kembali melakukan aksinya. Berpindah pada Noah, yang dirinya merasa heran, kemana kawan-kawannya itu pergi. Ia kebetulan melewati rumah saunanya yang penuh dengan asap, dan ia pun langsung mencoba memaksa membuka pintunya. Melihat Salt yang sekarat, ia pun segera langsung menolongnya. Before you know it, okay? Kembali pada Lily dan Carly, yang sedang mencoba untuk menghubungi rumah orang tuanya, namun ternyata kabel rumahnya telah diputus oleh Hook. Dan seketika itu, ia melihat tulisan darah dari Hook yang bertuliskan, apakah Lily siap bermain dengannya, yang artinya, Hook siap untuk menerornya. Lalu Hook pun mulai menghubungi Wendy dan mengabarkan, jika dirinya telah berada di lokasi di mana Lily berada, dan ia telah menumbangkan beberapa kawan-kawannya di sini. Wendy yang mendengarnya pun terkejut, dan memohon pada Hook untuk tak melukai Lily. Hook berjanji tak akan melukainya, dengan syarat, Wendy harus datang bertemu dengannya di tempat ini secara sendirian. Namun jika Wendy berani membawa polisi kemari, maka ia tak segan-segan akan menghabisi Lily. Dengan terpaksa, Wendy pun harus menemui Hook sendirian, demi menyelamatkan Lily. Kembali pada Lily dan kawan-kawannya, yang saat ini Noah membawa Salt ke dalam rumahnya, yang membuat Lily dan Carly terkejut melihatnya. Mereka mengira, mungkin ini perbuatan Jamie atau Pepper, karena mereka berdua tak ada di sini. Untuk itu, Noah berencana akan membawa Salt ke rumah sakit, namun Carly mencegahnya, karena mungkin Hook sedang berkeliaran di luar sana. Tetapi Noah tak peduli, dan ia pun tetap akan mengantar Salt ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Namun seketika itu,
mobilnya menginjak ranjau yang telah dipasang oleh Hook. Kemanapun Noah berlari, Hook tetap akan mengejarnya, dan kali ini, Hook akan menghabisinya dengan gergaji mesin di tangannya. God, no! Setelah itu, ia pun kembali ke mobilnya, dan langsung menarik paksa Salt untuk menjadi korban selanjutnya. Di dalam rumahnya, Lily bertanya pada Sid tentang keberadaan Jamie dan Pepper di mana, namun Sid sama sekali tak mengetahuinya, karena ia dari siang masih tidur. Lalu dari jendela, mereka bertiga melihat Salt yang telah tumbang di atas api unggun. Sayangnya, Sid berhasil tertangkap oleh Hook, sehingga mereka berdua harus pergi meninggalkannya. Hook pun langsung membunuh Sid, lalu membawa masuk ke dalam rumahnya, dan giliran Carly yang akan menjadi korban selanjutnya. Di saat itu, Wendy pun tiba dengan mobilnya, dan akhirnya mereka berdua pun saling bertemu kembali. Hook pun mengajak Wendy untuk masuk ke dalam, yang di sana terdapat Lily yang dalam kondisi terikat. Di sini Hook datang hanya untuk membalas pada Wendy yang tega meninggalkan dirinya, hanya demi mencintai pria lain, karena gara-gara kesalahannya itu, membuat dirinya pun berubah menjadi seperti ini. Untuk itu, ia berharap mereka berdua bisa bersatu kembali saling mencintai. Namun Wendy tetap akan menolaknya, karena ia tak akan pernah sudi memiliki suami sepertinya, dan tak ingin Lily menderita karena kelakuan ayahnya tersebut. Karena tak ada pilihan lain lagi, Hook pun mengeluarkan bubuk narkoboy tersebut, dan memaksa Wendy untuk mengonsumsinya. Wendy pun sekali memohon padanya, apakah Hook tega melakukan hal ini pada dirinya di hadapan putrinya tersebut. Seketika itu, Hook pun menghentikan tindakannya, dan meminta maaf pada Lily, karena kejahatannya tersebut. Lily justru menolaknya, dan mengutuk perbuatannya itu yang benar-benar kejam pada semua kawan-kawannya. Karena memang sudah tak bisa diharapkan lagi, Hook pun memutuskan memaksa mereka berdua bersama-sama mengonsumsi narkoboinya itu, yang nantinya akan membuat mereka bertiga mengalami halusinasi, untuk membunuh seseorang. Di saat itu, terdengar mobil polisi berbunyi, yang ternyata Peter diam-diam telah melaporkan hal ini pada kepolisian, untuk menyelamatkan anak istrinya. Hook yang mengetahuinya pun langsung bersembunyi. Peter sendiri pun juga akan ikut turun tangan untuk menghampiri mereka, namun Hook telah berada di hadapannya. Hook pun mulai menunjukkan semua dosa-dosanya itu padanya, yang membuat Wendy kini meninggalkan dirinya, bahkan juga menunjukkan tangannya yang ia potong dulu. Dan kini, Peter harus menanggung apa yang telah ia perbuat dulu padanya. Di saat itu, Wendy dan Lily datang menghampirinya, yang mereka sendiri mengaku telah mengonsumsi narkoboy terkutuk itu. Hook yang mendengarnya pun bahagia, dan mempersilahkan Lily untuk mengeksekusi Peter. Mereka pun saling berpelukan, setelah berhasil menghabisi Hook, dan meninggalkan jasad Hook begitu saja. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Hook. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.